Oke, nah tadi Mas Will udah jelasin ya, teamwork ya. Tadi pemain bola ya kalau timnya ada 11 menang atau kalah ya sama-sama, nggak personal ya. Betul. Nah tapi nih kalau di keluarga gimana nih teamworknya? Nah Mas Will kan udah Karena di rumah kita nggak punya 11 pemain. Cuma ada 2, satu penjaga gawang, satu striker. Pilihannya either kejebolan apa ngebobol. FBL atau MCL itu apa sih Mas Will? Fulfillment bisnis atau pergudangan, warehousing. Kemudian ada dari segi tracking. Kemudian ada dari segi express gitu. Jadi ada 3 yang paling Dibabat besar. habis semua nih sama Lex. Betul nih. Oh, terima kasih. Wah, Apa ini? tiba-tiba dapat paket. Hai warga Lex. Hai warga Lex. Balik lagi di podcast Dialex, ruang diskusi inspirasi untuk pasangan bisnismu. Kali ini spesial banget kedatangan Mas William Ben. Terima kasih lo udah diundang. Jauh-jauh nih ya ke Cimanggis. Jauh-jauh ini. Jauh nggak perjalanannya? Oh, cukup jauh lah. Cuman Kayak kalau mobilnya pokoknya paling depan di pagi-pagi. Oh pasti, karena harus datang lebih pagi soalnya. Oke, Mas William Ben. Ini sosok yang seperti apa ya kira-kira? Pada kenal nggak nih teman-teman warga Lex? Ya, mungkin yang ada di office semua kenal ya sama Mas Will. Siapa yang nggak kenal sama Mas Will? Oke, Mas Will kan kelihatan kalau di office nih sibuk lah pokoknya ya, SMT so sibuk ya. juga. Oke, sibuk. Nah, di celah-celah kesibukannya biasanya ada hobi atau kebiasaan gak sih buat kayak ngilangin lagi capek nih, sibuk banget. Ada hobi atau kebiasaan yang sering dilakuin gak sih, Mas? Hobi ya? Kalau sekarang sih mungkin karena apa ya? Ngomong anak itu kan hobi nggak itu? Termasuk. Oh, termasuk ya. Sama kewajiban sih. Nah, tapi selain itu mungkin ada that mungkin lebih ke aku banyak aktivitasnya mungkin lebih ke komunitas futsal gitu kali ya, lebih bola karena memang dari kecil memang sukanya bola, sepak bola, jadi ya lebih banyak berkutit di sana. Di sepak bola ya. Ada ekskul khusus atau gimana nggak? Ya ekskul, timnas lagi tim sekolah juga dari banget. SD sampai SMA, kuliah juga masih aktif main bola dan sebagainya. Oke, berarti passionnya di bola juga ya? Passionnya di bola. Spesifiknya lebih ke apa? Jaga gawang atau Wah, kalau saya jaga gawang makanya kekecilan kayaknya ya. Saya lebih suka dribble dan gocek-gocek kayaknya ya. Oke, gesit nih ya, paling gesit winger. Oke, winger aku nggak ngerti lagi, kurang ngerti bola. Kalau winger tuh di bagian apa? Winger Tengah, di samping lah, di samping. Oh, di samping. Ya, hampir ke bangku cadangan. Itu winger itu. Oke, baiklah. Nah itu berarti hobinya kebiasaan tapi masih sering dilakukan? Masih sering. Masih aktif. Kadang juga sama teman-teman Lex meskipun mungkin nggak sesering yang diinginkan ya, mungkin karena kesibukan dan sebagainya, tapi ya sesekali lah menyempatkan buat main juga sama teman-teman Lex juga di sini. Oke, siap, keren banget. Nah mungkin nanti Mas Will bisa jadi lead futsal kita nih ya, di Lex ya, warga Lex boleh nih temenin, pepet nih Mas Will ya, biar bareng-bareng main futsal ya, seru ya. Oke. Nah, Mas Will dari hobi tadi terus kira-kira Mas Will nih apa yang dikerjain di Lex ini? Yang dikerjain di Lex? Waduh, kebanyakan kalau di Lex sendiri mungkin karena aku sejak masuk ya tahun berapa tuh? 2019. Oh, 2019. Ya, jadi waktu itu aku masuk ke dunia komersil langsung. Dulu mungkin dulu masih zamannya Lelex gitu kali ya. Betul. Dulu Namanya ganti-ganti masuk under FBL langsung. Jadi memang dari awal ngebangun bisnisnya secara fulfillment-nya, secara komersilnya dari situ. Oke, gitu. lebih ke fulfillment berarti ya. Lebih ke fulfillment. Nah, kerjanya lebih ke apa Mas Will? Kalau kerjanya sendiri lebih banyak kan mungkin orang umum taunya jualan gitu kali ya. Oke, itu yang paling berat itu. Tapi sales ya. Sales gitu ya. Tapi selain itu mungkin lebih banyak apa ya? Nampung feedback mungkin dari brand-brand, klien-klien, komunitas-komunitas yang kita approach juga. Jadi juga banyakan juga berkecimpungnya memang utamanya lebih kepada relationship sama teman-teman brand, teman-teman klien, kayak mereka on daily basis gitu, itu butuhnya apa sih? Gitu. Terus kemudian caranya gimana kita tampung kebutuhan itu, kita
godok itulah ya, sehingga itu bisa kita jadikan sebuah solusi buat teman-teman brand-brand dan klien-klien sebagainya. Oke, gitu. berarti sebelum ketemu sama brand ya, pasti kan tahu dulu nih ya, brand ini kira-kira bener nggak ya butuh ini, atau memang Mas Will langsung tembak aja, lu butuhnya apa sih? Atau memang kayak pendekatannya ada spesialnya kayak gimana sih biar dia tuh terbuka gitu ya? Mungkin kan kalau ketahuan nih, jualan lu ya gitu kan, gue males nih ngasih tahu gitu, lu coba bisa nggak sih nebak-nebak gitu? Gimana coba? Ada caranya nggak sih biasanya buat mereka ngebuka nih, oh lu butuhnya ini ya ternyata gitu. Oke, kalau mungkin sebelum ke situ kali ya, yang pertama mungkin kalau di kita itu bahasa formalnya asik, bahasa formalnya itu ada kayak kita ngelakuin target market juga. Meaning ini kalau misalnya spesifik yang kayak fulfillment business gitu pada waktu itu ya kita ngetargetin apakah klien ini in terms of kebutuhan, kayak contoh misalnya kalau di sekarang platform logistik ya kayak misalnya ada PNR first mile, misalnya isu di first mile, ada PNR gitu, package not ready karena mereka kecepit waktu ya, SLA harus dikejar tapi mereka nggak ada waktu dan nggak ada manpower yang mumpuni. Nah itu kita bantu dari situ gitu. Jadi dengan kita ngelakuin target market gini itu sebenarnya secara langsung kita udah ngekerucut lah kepada target-target yang mau kita approach gitu. Nah kalau tadi mungkin nyambung ke tadi mungkin pertanyaanmu kan lebih ke how-nya ya. Ya how-nya ya lebih kepada mungkin kalau bahasa sales di sini tuh jualan itu bukan sekedar jualan ya. Jualan not for the sake of jualan, tapi lebih kepada mungkin mindsetnya lebih kepada nolong, ngebantu. Gitu. Jadi gimana ngebantunya nih? Kayak kita punya sesuatu nih, kita punya service, kita punya sesuatu yang bagus lah ya. Kita percaya itu bagus dan terbukti memang bisa ngebantu bisnis penjualan teman-teman seller semua gitu. Nah, why not kita tawarin itu gitu. I think lebih ke situ ya. Jadi bukan lebih ke jualannya tapi lebih ngebantu gimana caranya kita bisa ngembangin sama-sama nih. Mungkin kita akan provider logistiknya dan mereka bisa ngembangin bisnis dari secara platform base-nya gitu, end to end-nya. Berarti helpful lah gimana caranya kita dia tuh percayalah ya, kita tuh bisa bantu lah gitu dengan meyakinkan service kita nih unggulan nih bisa gitu kan, dipercaya sama mereka gitu. Oke, berarti overall jualan lah ya. Awalnya kenapa nih terjerumus di jualan gitu kan? Ya, awal mulanya. Karena kepepet cicilan ya. Oh enggak. Jadi kalau jualan sebenarnya gini sih, mungkin kalau dari mungkin kuliah gitu ya, aku backgroundnya itu sebenarnya basicnya itu lebih kepada marketing sebenarnya. Jadi marketing and management. Tapi aku ada experience yang mungkin bisa dibilang langka lah ya, yang nggak semua orang punya. Itu dulu waktu kuliah gitu ada magang lah ya, bahasanya internship waktu itu aku itu ngelakuin sesuatu yang karena pada waktu itu kan istilahnya kayak gimana nih cara cari duit sendiri waktu kuliah gitu kan. Terlepas aku sempat kerja jadi yang sambilan lah ya, kayak misalnya di restoran dan sebagainya, bersih-bersih gitu lah ya. Tapi selain itu kayak ini kayaknya ya oke lah bagus buat duitnya, cuman kayaknya experience secara ininya nggak dapet nih, cuman gitu-gitu aja gitu. Akhirnya aku putuskan waktu itu sekitar semester 6 ya. Itu aku masuk internship yang dimana dapat college credit juga, tapi at the same time dapat experience plus dapat on field experience-nya. Yaitu ngapain? Jadi direct sales, jualan keliling di southern part of United States waktu itu. Gitu. Keren jadi, banget. Ya mungkin karena bukan tekanan lebih kepada pengen aja sih mempressure diri. Jiwa gitu muda ya, jiwa muda ya. Pengen belajar lebih lagi kayak dunia luar itu seperti apa. Nah akhirnya karena backgroundku tadi marketing management, nah internship ini sebenarnya lebih kepada manajemen juga. Tapi itu secara spesifik day to day-nya itu direct sales gitu. Jadi di sana itu aku bayangkan jualan itu kayak sebutannya mungkin biblical literatur. Jadi karena di southern part of United States itu kita sebutnya Bible Belt. Jadi Bible Belt itu di mana komunitas-komunitas kalau orang Kristen gitu ya, Kristiani, umat Kristiani itu kayak ada komsel, ada persekutuan gitu lah ya, yang gereja-gereja. Nah itu banyak tuh. Jadi makanya disebut Bible Belt di situ. Dan nggak cuma itu sebenarnya, mungkin yang terdengar kayak jualan jualan Alkitab gitu ya. Tapi at the same time aku juga sebenarnya jualan educational material. Jadi ada Black History, ada children's books juga, pelajaran matematika dan sebagainya yang sifatnya regular basis untuk pelajaran tambahan. Gitu. Jadi long story short, aku kerja di situ on field-nya mungkin sekitar 6-7 bulanan. Lama ya? Jadi di sana benar-benar environment-nya dibuild jadi benar-benar pure sales basis lah, di mana
nyari tempat tinggal sendiri. Kemudian karena di sana kan waktu itu konteksnya bukan gaji ya, tapi dapat kayak insentif gitu. And insentifnya itu waktu itu gede banget lah, huge for, well at least for us at the moment ya, at that moment itu sebagai college student itu gede banget gitu. Jadi ya experience disitulah yang belajar soal sales. Jadi sales itu kan banyak, kalau mau kita peritilin itu ada kayak how we manage our inventory, how we manage our success ratio, closing ratio, kemudian how many clients we pitch on daily basis, weekly basis dan sebagainya gitu. Jadi skill teknikalnya belajar dari situ. Tapi mungkin yang mau aku tekankan di sini adalah skill soft skillnya juga. Dimana soft skillnya itu lebih kepada karena mungkin ketemu ribuan keluarga ya, at this moment kan target marketnya lebih spesifik rumah-rumah gitu, jadi ketok-ketok pintu gitu ya, yang mungkin yang random banget lah gitu, jadi kan segala macam, dan kita juga ada pelatihannya juga kan di govern sedemikian rupa, ada pelatihan segala macam, even rekrut juga untuk teman-teman yang mau ngelakuin hal yang sama lah gitu. Jadi long story short, soft skillnya itu lebih kepada ya how do we interact with them, how we cater the needs sih. Jadi ngobrol itu gitu. Kebetulan aku juga suka apa ya, suka kenalan orang baru. Kemudian juga suka ngajak ngobrol ya Mas. Suka ngajak ngobrol, betul. Kalau ngobrol itu bisa lama juga. Bisa lama, bener. Dan sekali juga, dicolek panjang dia nih. Colek panjang ya, kayak gini contohnya. Sampai besok gitu ya. nih. Tapi juga suka lebih kepada inilah pengen lebih apa ya, dapat opportunity baru juga gitu kan. Nggak ada salahnya kita belajar juga nih dari tiap-tiap klien gitu. Sama ngebaca, aku juga suka sebenarnya kayak secara quote unquote kayak psikologi orang gitu loh. Nerawang nih, dari zodiak nih, dari zodiak nih. Kalau bahasa kerennya itu ngebaca orang gitu ya. Jadi ngebaca orang atau which is, itu sangat berguna banget kan, bisa ngebaca klien. Kayak contoh nih klien nih, kayak misalnya aku pernah ke satu rumah gitu ya. Ini yang mutusin ini suami apa istri gitu. Nah kalau ngelihat angle-nya, oh yang mutusin istri yang nggak ada, nanti kan diceritain lagi, mesti harus re-pitching lagi kan. Betul. Nah mungkin dari waktu itu sebelum ada objection, oh nanti istri saya deh, saya cek ke istri saya, itu kan bisa jadi objection tuh ke klien kan. Betul. Nah, kalau aku ngakalinya adalah, gimana caranya, di rumah ini cuma bapak tinggal sendiri gitu, ada istri saya, boleh dipanggil sekalian nggak gitu. Jadi intrik-intrik kayak gitulah, itu salah satu dari many gitu kan ya, cuman ya kayak gitu-gitu, jadi belajar beradaptasi sama belajar untuk ngebaca orang juga gitu. Jadi untuk ngebuat ambience sales itu nggak boleh ada pressure juga. Bahaya kalau ada pressure gitu. Karena kan sales nature-nya again ngebantu gitu. Jadi mindset itu yang mau diiniin gitu. Jadi ya long story short, pengalamannya itu sih yang dibawa ya. Ya pengalaman setelah itu, pengalaman sendiri itu selain sales tadi, ya aku berkecimpung di dunia marketing juga, marketing research, marketing development, kemudian juga ada project manajemennya juga, sempat ngurusin national project juga di perusahaan sebelumnya. Jadi ya itu semua dah, jadi berkumpul jadi satu, ya memang mengkerucutnya udah 90% plus lah ya, itu dunianya dunia komersil kalau ditranslate di sini gitu. King of sale lah ya, sales ya. Oke, kita nobatkan nih ketok palu. Oke, berarti emang basicnya ada di jualan dan marketing juga ya. Ya merempet lah ya, sales sama marketing mirip-mirip ya. Bedanya mungkin kerjanya lebih porsinya aja kali ya. Lebih kalau ke sales ya dia end to end-nya langsung ke brandnya atau sellernya. Kalau marketing kan lebih ngebantu dari sisi mana gitu kan ya. Oke, berarti tadi Mas Yul udah cerita tuh awal mulanya terjerumus di sales nih seperti apa, dari mulai kuliah emang suka gitu kan. Nah awal dari magang berarti dari situ udah kepikiran belum? Maksudnya kepikiran tuh kayak, oh ternyata fashion gue di sini ya gitu. Tapi ternyata bosenin ya. Ada ngerasa kayak gitu nggak sih dari awal magang itu? Kalau magang mungkin karena waktu itu objektifnya adalah I need to learn something from there gitu. Jadi yes, at that moment kalau diceritain lebih detail lagi, kita kan namanya internship ya. Jadi namanya internship itu nggak ada paksaan. Jadi kita itu boleh quit kapanpun. Nah, tapi itu juga yang ditekankan kepada kita juga, dan waktu itu pembelajarannya adalah kita juga nggak boleh jadi quitter gitu kan, karena once you quit you will be a quitter forever gitu. Dan waktu itu memang konteksnya adalah aku mencari jati diri juga bisa dibilang di situ juga ya, dan akhirnya ketemu. Sebenarnya mungkin jawabannya bukan apakah waktu itu udah mikirin gue mau jadi sales nih gitu kan, enggak juga gitu, tapi lebih kepada
aku mungkin menekankannya lebih kepada bukan technical itunya ya, tapi lebih kepada soft skill yang aku miliki. Kayak misalnya contoh, aku suka ketemu orang, terus sama orang itu bisa kayak lebih gaulnya lebih cepet, instan gitu ya, lebih ke social personnya lah. Jadi in that sense, ya itu bisa diutilize di situ gitu. Jadi titik beratnya lebih kepada menemukan jati diri secara soft skill yang you are comfortable with doing, dan after that, dan itu bisa berkembang kemanapun gitu. Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, terus dari pekerjaan sekarang nih, bisa kasih contoh gak? Pekerjaan sekarang, ya, dari kerjaan sekarang nih, dari tadi magang, terus ternyata fashionnya udah ketahuan lah ya di sales. Sekarang praktekinnya di Lex tuh gimana? Ada yang dilakuin lah apa? Kalau mungkin karena gini ya, kalau direct sales yang experience itu kan kita jualannya, mungkin aku sebutnya barangnya yang sifatnya tangible, istilahnya yang udah utuh gitu ya. Misalnya jualan buku ya bukunya kelihatan. Ada bentuknya gitu lah ya. Ada bentuknya, betul. Kalau di Lex ini kan kita jualannya service ya, which is intangible product gitu. Jadi ya kalau the way I see it, bisa nggak secara tadi, again, secara soft skillnya ketemu nggak in terms of networkingnya, kemudian listeningnya, itu kan penting juga kan, listening kepada needs-nya dan segala macam, itu sebenarnya pasti kepake. Ya karena itu yang paling kritikal sebenarnya. Dan ya other than that, kalau ngomongin technical pasti itu sifatnya hard skill aku sebutnya ya, itu pasti bisa dipelajari lah along the way gitu loh, buat siapapun juga gitu. Dan akhirnya ya mengambil kesimpulan bahwa kalau untuk jualan service ya memang service itulah yang harus diunggulkan kan, karena kan kalau produk itu mungkin bisa juga attachment-nya langsung produk gitu kan, kitanya penambah gitu, tapi kalau service itu lebih kepada kitanya justru gitu. Jadi titik beratnya itu lebih kepada kita as a person-nya untuk memberikan service itu. Gitu. Harus pinter-pinter ngomong ya. Betul. Sama ya tadi cari celah gimana solusi yang dibutuhin apa, sesuai service kita atau enggak gitulah ya. Wah, keren banget nih. Jadi bener ke psikolog juga lah ya, mengerti keluhan orang-orang, walaupun nggak ngeluh dari mukanya aja kelihatan kayaknya ya. Kalau orang lagi sedih gimana mimiknya, udah ke ciri ya. Sebenarnya tricky partnya adalah kalau orang butuh kita dengerin itu one way lah ya. Tapi another way adalah gimana cara buat orang itu juga yang tadinya nggak butuh, tapi kita bisa buat seakan-akan loh dia butuh gitu. Nah itu juga another inilah part of the ininya juga. Wah keren banget ya, dari nggak butuh tiba-tiba jadi butuh nih. Bisa deh gitu kan ya sama Mas Will, karena udah nyaman juga kan ya. Karena udah nyaman ngobrol, jadi nyaman juga nih mau ngejalanin bisnis bareng gitu kan. Pasangan bisnismu, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terus pertanyaannya apa lagi ya? Aku sampai bingung nih. Sip. Nah, tadi udah cerita juga yang udah dilakuin lah ya, dari tadi kuliah sampai sekarang kerjaannya gitu kan. Terus pengalamannya apa nih? Suka duka selama di Lex lah. Jualan di Lex. Wah. Lebih ditekankan nih. Ditekankan ya, selama jualan di Lex. Suka dukanya, ada dua nih ya, suka dan duka gitu ya. Kalau sukanya sih yang paling teringat sampai sekarang dan mungkin akan teringat seumur hidup, asik ya. Ini dalam ya. Dalam banget. Ya experience di mana di sini tuh waktu back to when we develop MCL waktu awal-awal gitu. Jadi ya mungkin bisa dibilang suka, at the same time challenging juga ya. Jadi dalam konteks itu ya istilahnya gini, capeknya kita selama ini itu terbayar sama kepuasan kita untuk bisa ngebentuk bisnis baru pada saat itu gitu. Jadi ya itu sih sukanya adalah ini challenge baru yang kita bentuk sama-sama, kemudian kita juga at that time juga kita berhasil gitu. Up until now kita masih ada bisnis itu gitu. Jadi ya itu sih rasanya sukanya ya, kayak suka ada challenge-nya. Kemudian juga ketemu sama beberapa brand gitu ya, bahkan ada juga ini kayaknya nggak boleh sebut nama brand kan, misalnya brand X gitu ya. Nah itu misalnya sampai dia berani tuh ngebelain untuk pindah ke kita, padahal harga yang dia dapat itu jauh lebih di bawah kita gitu. Tapi dia pindah ke kita karena apa? Karena dia merasa trust-nya itu sama produk kita, service kita itu tinggi. Dan nggak cuman itu ya, itu kan di awal, tapi setelah itu dia pun juga sempat ngasih feedback bahwa feedbacknya sangat bagus. Bahkan dia sampai bukti bahwa itu dia bilang bagus, ada dia merekomendasikan itu ke brand-brand lainnya, teman-temannya. Kan ini brand juga kan, salah satu brand besar juga, dia nyebarin
word of mouth ke teman-temannya. Jadi benar. teman-temannya ini ada sampai sekarang ada 3 yang pakai kita juga gitu loh. Wah, jadi keren banget. Nah itu, jadi ya sukanya adalah kecapean kita tadi, servis kita yang kita jual gitu ya, dan yang kita tawarkan lah, itu berbuah bahwa kita ngebantu dia dan dia merasakan bantuan itu nggak cuma buat dia merasa oh bisa nyebarin gitu. Dia sebarluaskan lagi ya. Betul gitu. Jadi ya itu sih senengnya. Itu yang paling kerasa. Kalau dukanya mah mungkin banyak ya, cuman kalau dipersimpel itu apa ya, duka yang paling ini ya mungkin di PHP-in lah ya. Mungkin bahasa simpelnya tak summarizing begitu. Sering PHP ada di tahap awal, ada tahap sampai kita udah kerja keras biasanya kalau pitching ya, tapi nature-nya pitching kan disaingkan dengan yang lain gitu kan. Jadi capek-capek buat solusinya apa segala macam di ghosting gitu. Jadi ya dukanya lebih itu. Tapi ya I guess it's part of the job, it's part of the journey juga. Jadi ya we move on. Gitu. Oke. Berarti bukan percintaan aja yang di ghosting ya? Iya betul. Sales juga sering di ghosting. Betul, nah, tapi gimana Mas Will? Aku mau nanya juga deh tentang dukanya nih. Sering banget pasti ditolak lah, udah sering lah ya. Gimana kalau kita tuh yakin nih? Misalnya udah ditolak lah ya, tapi kita yakin nih dia tuh butuh servis kita lah, kita lebih unggul. Pernah nggak sih kayak mungkin bukan memaksa juga ya, tapi follow up terus gitu kan, sampai mereka tuh yakin kalau kita tuh yang terbaik lah gitu, servis kita yang terbaik. Pernah nggak? Pernah, dan itu kebetulan sering juga lah ya, even up until now. Jadi kalau untuk follow up pasti itu follow up akan sering terjadi gitu. Dan kalau memang at the end bahwa servis kita istilahnya kan ya pastilah dia nge-comparing juga, kemudian dia juga ada network di lain yang mana majority based on our experience itu juga nggak fully di-share juga gitu loh. Jadi kan namanya pitching kan yang sana ngasih keunggulan apa kita nggak tahu gitu, tapi kita bisa confident. Nah paling kalau aku follow up-nya 2 hal. Follow up satu adalah ngasih feedback ke kitanya, apa yang kita kurang. Kemudian yang kedua juga tetap follow up as in siapa tahu nanti kedepannya akan ada opportunity lain gitu loh. Kayak contoh misalnya adalah brand lain lagi nih ya, itu juga yang tadinya kita kalah tender, nah sekarang itu kita dapat gitu loh. Jadi I think relationship nggak works kayak one time only gitu loh, tapi it's a very long period of time gitu. Betul. Mungkin tahun ini nggak butuh, tapi mungkin tahun depan atau by moment lah ya dia akan bisa butuh juga service memang kita. pada saat itu kan memang kliennya jadi nggak butuh kan gitu. Jadi ya possible, semua possibility itu ada gitu. Oke. Nah, kalau sukanya tadi kan lebih ke goalsnya ya, achieve ya. Misalnya udah capek-capek pitching, menang. Apakah hanya sekedar menang kepuasannya atau ada yang lain nggak? Sukanya, ya I think balik lagi ya ke tadi yang basic yang aku sempat mention. Sebenarnya kan sukanya adalah terlepas puasnya itu kan satu hal gitu kan, puas at that time. Cuman setelah itu ya jadi koneksi networknya kan bertambah lagi nih. Gitu, yang mana nanti bisa menyebar jauh lebih luas lagi. So I think looking at that perspective, sukanya di mana ya? Sukanya itu, karena itu yang akan dibawa kemanapun gitu kan. Kenal dengan ini, panjang kemudian juga lah ya. Panjang gitu. Jadi udah ngebangun network gitu kan, ngebangun kenalan udah jauh lebih lama dan ya itu sih yang aku bawa selalu gitu. Benar. Berarti orang Mas Will kayaknya udah nggak nyari-nyari orang butuh lagi ya, tapi orang yang butuh Mas Will ya. Asik. Keren banget. Oke, apalagi ya? Oke, Mas Will tadi juga banyak mention nih, mungkin warga Lex dan followers di YouTube kita banyak yang belum tahu nih. Tadi mention ada FBL atau MCL, itu apa sih Mas Will? Coba bisa jelasin nggak nih? FBL, MCL. Iya. Oh oke. Kalau boleh, jadi ini mau ngomongin FBL, MCL spesifik apa produk seluruhnya? General aja lah, tapi tetap semua orang biar tahu lah apa nih semua garis besarnya. Ya boleh. Oke. Kalau produk itu jadi gini, kita secara besaran banget ya. Ini mungkin aku ngomong dari segi industrinya. Jadi ada segi dari fulfillment bisnis atau pergudangan, warehousing. Kemudian ada dari segi tracking. Kemudian ada dari segi express. Gitu. Jadi ada 3 yang paling besar. Dibabat habis semua nih sama Lex. Betul. Yang pertama, which is yang kita sudah mulai duluan nih ya. Kita nggak ngomongin cuman Lazada only, tapi juga 3PV-nya gitu ya. Yang keluar juga yang other than Lazada itu kan ada dibagi FBL, MCL. Nah sebenarnya ada satu lagi sih B2B untuk ngelakuin fulfillment ini. Itu bisa semua lah. Intinya kita palu gada. Palu gada gitu kan. ya. Nanti tinggal menyesuaikan aja capability yang kita punya sama yang dibutuhkan sama klien-klien kita. Tapi yang
utama FBL MCL. Jadi kalau FBL MCL itu sebenarnya sama persis, itu adalah bisnis e-commerce-nya. Jadi kalau FBL untuk Lazada only, MCL itu yang non other than Lazada. Jadi kita punya produk itu, MCL itu kalau FBL udah lama banget lah. Kalau MCL itu sekitar tahun 2021 lah kita launching awal-awalnya ya, 2001-2002 gitu. Jadi itu. Nah kalau untuk tracking kita juga bisa, kita utilizing our line haul gitu juga ya. Kemudian tracking-tracking yang kita punya, gimana kebutuhannya, nanti tinggal lihat, itu kita juga bisa ngelayanin juga gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang express nih, ini yang akhir-akhir ini kita baru develop lah in the less than about a year. Semua udah bisa kirim di Lex ya? Betul, itu jadi kayak benar-benar kita udah punya kurir bisnis, jadi yang nggak cuma Lazada tapi bisa ke eksternal sana. Nah ini something yang lagi, ya ini juga serunya juga yang lagi kita develop lah sama tambah challenge lagi ya Mas Will ya? Tambah challenge pastinya. Tapi ya the way I see it adalah ini challenge yang it's good juga gitu kan, not only ya networking tadi satu hal kan, tapi as for the company itu juga bagus banget nih, kita bisa nambah portofolio lebih besar lagi gitu. Dan memang kita udah mulai kan dari komunitas, dari agregator yang lagi kita approach, ya I think ya buat aku as simple as trust the process lah ya. I think the result will come as a gift juga. Oke, berarti sekarang Lex bukan hanya fulfillment aja ya, dan tidak hanya menghandle Lazada ya. Berarti bisa keluar, semua orang sekarang bisa kirim pakai Lex. Nah, persiapan apa sih? Sekarang kan udah banyak banget ya 3VP lain nih. Persiapan Lex tuh apa nih buat semua orang bisa kirim pakai Lex? Oke, yang kalau untuk yang ini berarti spesifik Express-nya ya. Iya, betul. Kalau Express kan mungkin dirimu udah tahu juga, yang dulu kita kebetulan develop sama-sama juga kan, yang di luar situ kita sebutnya Experience Zone. Itu mungkin internal. Satu yang untuk karyawan internal. Nah, kita juga ada kan kayak di WPS itu ya, di Capital Place, teman-teman platform kita juga udah bisa gunain gitu. Jadi ya mungkin sekalian update juga nih, kayak misalnya terakhir kan kita ada itu tuh undangan yang ke klien, undangan ke seller yang buat 12 itu kan juga ngirimnya pakai kita nih, teman-teman platform kita sekitar close to 10.000 lah sama kita gitu. Jadi ya so far sih kita oke banget lah servisnya, bahkan dia sampai ngasih feedback gitu ya, yang paling mengena di yang aku ingat terus itu adalah super reliable. Gitu. Jadi Lex super reliable gitu. Jadi teman-teman platform kita juga seneng lah pakai service kita gitu. Tapi other than that, persiapan apa? Jadi mungkin kalau kita nge-flashback sedikit ya dari waktu town hall, asik nih town hall-nya kapan gitu ya, lama gitu ya. Sekarang, betul. Tapi di salah satu town hall itu aku sempat nyampein juga bahwa kan kita banyakan akan ngelakuin kayak trial and error gitulah ya untuk nge-develop marketnya. Karena kan again ini adalah suatu market yang it's not new secara di market sana, tapi buat kita it's new. Gitu. Jadi gimana caranya kita nge-facing ini ya, pasti kita harus buat fondasi-fondasi yang kuat gitu. Nah, fondasi itu ditranslate apa aja, dari segi basis produknya, kemudian marketingnya, kemudian juga networking secara komunitas di kitanya ya, untuk orang salesnya juga itu juga kita bangun gitu loh. Jadi ya so far sih kita juga udah ngegolin lah, mungkin nggak terlalu banyak saat ini ya, karena kan masih proses, tapi trial itu tetap berjalan terus gitu, karena kita pengen ketika kita keluar gitu ya, kita nggak terlalu kalau meskipun sales itu kesannya kayak jualan mimpi gitu ya, cuman kalau mimpi setelah nanti jadi realita terbukti, masih mimpi, nah itu bahaya gitu kan, adanya juga ini ternyata bohong nih gitu kan, nah itu kita juga nggak mau. Nah makanya kita lagi turning the mimpi itu tadi jadi reality juga gitu. Jadi dengan harapannya dengan trial kecil tadi itu, dengan project-project yang ada lah kayak kayak ada di Mangdu salah satunya, in-house DOP, kemudian ada komunitas agregator tadi segala macem gitu, kita semua trialin. Nah fungsinya apa? Nah sekarang kita lagi masa di mana beberapa yang susah tadi kita lagi catering feedback nih. Feedbacknya apa sih buat kita gitu kan, selaku pemain yang pastinya nanti kita pasti berharap sama-sama jadi besar juga kan di luar sana. Nah ini feedbacknya apa? Jadi dengan feedback itulah menurutku itu yang akan paling mahal itu. Karena begitu dapat feedback kita bisa proses improve bahwa di market ini butuh ini loh. Gitu. Jadi itu how we define the marketnya. Jadi dengan trial and error tadi. Jadi persiapannya lebih banyak seperti itu ya. Dan kedepannya kan nggak dipungkiri nih, nanti nggak cuma agregator. Contoh misalnya kita akan main di dunia
dokumen gitu Yeah, ya. Jadi betul. tetap pengiriman tapi industrinya udah mulai di segregate nih. Kalau sekarang kan ya yang ada dulu Yang nih, ada dulu, which is yang ya. istilahnya lebih visible, face visible, kelihatan di awal itu adalah yang bisnis kayak agregator gini. Nggak dipungkiri nanti masuk ke industri perbankan, masuk ke industri bank-bank ya dan segala macam gitu. Makin luas Bahkan ya apotek kalau misalnya mau ya ini misalnya ngomongin nantinya gitu kan. Jadi banyak banget yang bisa dimainin sebenarnya gitu. Jadi kita sekarang lagi masa trial and error dan gathering feedback itu tadi. Ya betul, feedback itu penting banget ya, karena kan yang merasakan lah yang bisa ngasih feedback gitu kan. Mungkin kita dibilang jual-jual mimpi, tapi kita pasti aman sampai. Wih, tagline, pasti aman sampai. Apa nih? Oh, terima kasih. Wah, apa ini? tiba-tiba dapat paket. Kita buka dulu. Coba. Wah, dapat. Dapat apa? Uang kaget. Dapat bola. Coba liatin. Dalam bentuk kertas nih bolanya. Oke. Nah, tadi mungkin Mas Will udah bridging ya. Tadi kita ya udah ngejelasin Mas Will itu suka futsal. Bedanya futsal sama bola apa sih Mas Will? Oh ya. Ya kalau bola kan lebih banyak ya, rame-rame. Oke, playernya lebih banyak. Futsal 5 orang. Oke, tapi bolanya sama. Bolanya sama, beda ukurannya juga beda. Oh, ukurannya beda, tapi sama-sama bulat. Sama-sama bulat. Ini pertanyaannya mengarah kemana ini? Oke, nah mungkin kan Mas Will katanya dari sekolah ya, dari sekolah tuh emang udah suka sama bola. Bolanya atau sepak bolanya? Semuanya, semua yang berbau bola. Filosofinya apa Mas Will? Filosofi? Terkait, iya, filosofi kopi. Filosofi bola, menurut Mas Will apa? Filosofi bola? Dari jati diri Mas Will apa sih bola itu? Bola ya? Kalau bola itu mungkin tadi kalau line sama yang aku semua mention itu mungkin satu lebih ke komunitasnya ya gitu. Karena dengan bermain bola itu aku juga dapat banyak kenalan Ya, dari networking situ. lagi lah ya. Networking lagi ya, Oke. ujung-ujungnya itu. Kemudian juga di bola itu juga sama tadi untuk ngebaca orang, jadi bisa kenal personality orang gitu ya. Itu juga bisa sekilas dari cara dia bermain bola juga. Cara nendangnya juga. Betul, ya misalnya dari segi posisi misalnya ya, kalau striker yang tugasnya nyetak gol itu biasanya orang-orang yang sifatnya egonya tinggi, ya pokoknya karena objektifnya adalah nyetak gol gitu. Kalau yang midfielder misalnya yang untuk passing gitu-gitu, itu kan juga yang sifatnya bisa suportif, jadi bisa setengah-setengah nih gitu. Yang suka lari biasanya di samping, ada winger, ada wingback segala macam. Nah itu yang demen-demen lari, yang stamina, jadi dia ngejar bolanya lebih gimana gitu. Yang defender bertahan, yang penjaga gawang ya jaga bolanya supaya nggak kejebolan. Dari situ kan bisa ngebaca gitu. Jadi ya lebih ke apa ya, kalau mungkin disangkut pautin sama kayak kita gini Lex kan juga kebetulan filosofi kita juga banyak kan yang kebetulan kemarin kayak ada workshop segala macam itu kan juga filosofi bola ya, dimana kita secara per departemen kita juga dibagi ada yang jadi jaga gawang, ada yang defend gitu ya. Istilahnya kan kalau kita gedeannya nih ngomongin corporate ya, misalnya ada cost efficiency gitu ya. Tapi at the same time juga gimana caranya untuk dapetin more revenue coming in gitu kan. Jadi ya dibagi kan tugasnya. Yang midfielder bantu dua-duanya, yang jaga kandang ya jaga supaya cost kita ke-maintain dengan baik. Tapi at the same time juga kita nih ya mungkin kalau komersial kayak kita gini jatuhnya ke striker ya, penyerang gitu ya, untuk dapetin revenue tambahan, portofolio tambahan dan sebagainya gitu. Jadi sama-sama. Jadi kalau dilihat global view-nya ya as a company ya sepak bola itu ya bisa dibilang kayak company juga, di mana setiap orang atau setiap departemen itu punya role-nya masing-masing tersendiri yang mana setiap role itu adalah kritikal gitu. Dan gimana caranya satu tim, istilah gini, mau ngomong tim apapun gitu ya, main di Europa League atau apa, namanya setiap tim itu kalau menang ya bersebelas, kalau kalah pun juga bersebelas gitu. Betul. Jadi ya dengan adanya 11 pemain itu ya for sure we need to make sure our role segregation, role responsibility di masing-masing posisi itu juga aware masing-masingnya gitu. Jadi bisa mengemban tugasnya masing-masing gitu. Keren banget. Bola tapi tetap ya merambah ke bisnis juga. Berarti tadi Mas Yul bilang di bawahnya tuh tim ya, bukan personal ya. 11 menang, kalah ya sama-sama gitu kan. Jadi bukan personal ya. Wah, keren banget. Jadi aku mau tanya nih, kenapa bola itu bulat?
Ya bola bulat, kalau nggak bulat namanya bukan bola. Oh, oke, namanya apa? Namanya nggak tahu. Namanya apa? Oke, apalagi ya yang bahas? Kayaknya udah berapa nih durasi? 40 menit. Masih mau panjang nggak sampai sejam? Ayo boleh. Apalagi tapi topiknya. Oke, nah tadi Mas Will udah jelasin ya, teamwork ya. Tadi pemain bola ya kalau timnya ada 11 menang atau kalah ya sama-sama, nggak personal ya. Betul. Nah tapi nih kalau di keluarga gimana nih teamworknya? Nah, Mas Will kan udah karena di rumah kita nggak punya 11 pemain. Cuma ada 2, satu penjaga gawang, satu striker. Pilihannya either kejebolan apa ngebobol. Oke, dari tadi udah bahas kerjaan terus nih ya. Betul. Sales terus, networking. Nah sekarang kalau kekompakan di rumah nih gimana? Uish. Sama istri dan anak. Udah punya anak ya? Anaknya umur Sudah, berapa? anak umur 2 tahun lebih dikit. Wah lagi gemes-gemesnya banget Lagi tuh. gemes-gemesnya. Nah biasanya nih kalau udah sibuk di kantor, pulang ke rumah tuh apa yang sering dilakukan sama anak dan istri? Wish, kalau setiap hari sih pasti ya diriku nyempet ini jadi bahas kelas parenting sedikit Ya sedikit ya. Jadi kalau ke rumah ya udah pasti nyediain waktu lah buat anak. Biasanya kalau aku nyediain waktu itu pasti pagi sama malam udah pasti. Ya kalau pagi itu lebih kepada ya namanya anak masih kecil kan ya, kan takut. Bukan takut lah, lebih kepada biar ada attachment juga gitu kan, ada me time-nya sama papahnya gitu. Ya aku biasanya kalau pagi ya ngiterin komplek gitu ya, komplek rumah sama anak gitu. Anak duduk di tengah berdua doang gitu. Jadi sebelum berangkat kerja itu rutinitas yang mungkin 90% kita lakuin gitu. Nah selain itu ya mandi pagi bareng lah gitu kan, karena momentumnya cuma di situ doang. Nah kalau malam ya udah pastilah apa ya, Bacaan buku cerita. masak, ya terus kalau ya main, ya anakku kebetulan juga sukanya nggak jauh-jauh dari bola. Oke, Ya, namanya pun turunan juga ya. ada bolanya juga gitu. Jadi ya dia demennya bola. Oh iya, Kebetulan namanya nyasar sih. siapa? Namanya Kilian. Kilian, kebetulan. oke. Kilian, panggilannya Pemain Kili. bola? Pemain bola? Ya, Kilian Mbappe. Oh gitu, Kylian Bapaknya Mbappe. pendukung timnas Prancis soalnya. Oh Dari Prancis, coba dari mana lama. mukanya yang mana nih? Kylian Mbappe tadi yang ya? mana Kylian Mukanya Mbappe? yang ini ya? Mukanya. Yang ini ya? Iya. Ah, ya di sini Beda ya. banget ya pokoknya mukanya. Oke. Gitu. Cuman sekarang anakku sedikit nyasar lah ya, bolanya bukan bola sepak, bolanya bola basket. Oh, sekarang. bolanya bola Iya, basket. Mungkin aku harus ngubah namanya juga. Sama-sama Jadi bulat kan Lebron. bola? Jadi Lebron. Bolanya namanya. sama-sama bulat kan? Apanya? Bola Bolanya basket? sama-sama Oh sama-sama bulat. Lu kayaknya nggak banyak tahu pemain bola dan pemain basket. Iya. Lack of knowledge. Kalau pemain basket siapa? Pemain Ada yang suka gak? Pemain basket, ya Michael Jordan lah ya. Oh my, kenal kalau itu aku. Hmm. Tetanggaan. Lanjut tadi. Apa-apa? Selain apa namanya ajak main tadi, ada apa namanya quality time khusus gak sih, kayak dia senangnya apa, terus berdua bareng tanpa mamah lah gitu. Oh iya, kalau quality time tadi banyak kan main bola sih ya. Oh, main bola. Main bola oke. itu utama. Cuman mungkin kalau secara besaran ngomongin quality time ya, namanya kan dengan kesibukan sehari-hari yang ada Ya, gitu, betul. ya biasanya namanya quality time itu kita perlu apa ya, schedule kan gitu. Nah apakah schedule itu ya mungkin malam itu kadang juga anakku juga suka apa ya, main bowling. Bowlingnya bowling time zone gitu lah ya, yang Oke. model-model fun world gitu-gitu. Nah jadi ya akhirnya malam setelah kerja pulang mandi makan ya kita berangkat sekilas lagi buat demi main seperti itu gitu. Jadi aku juga nggak mau kehilangan momentum itulah Iya, ya. betul. Karena kan nggak terasa namanya anak ya yang kecil Iya, ya Toto kan? SMP. Iya, ntar kita jarang di rumah juga dipanggil om kan, takut Iya. juga kan gitu kan. Jadi ya Hati-hati. Iya, butuh quality time di situ lah gitu. Jadi ya itulah, jadi ngepilah itu gitu kan. Kebetulan kalau hari Minggu kan aku ada persekutuan juga, Iya, kebaktian ya. kebaktian. Jadi ya itu juga momentum yang aku pakai buat main sama anakku juga sih gitu. Ngumpul bareng ya. Ngumpul bareng. Oke. Anaknya baru 2 tahun, berarti waktu handle apa namanya newborn ya, waktu masih apa namanya merah nih, bayi merah gitu kan, itu mental
istri tuh kan aduh diuji banget di situ ya. Betul. Nah, betul. Mas Will gimana nih? Anak pertama juga kan ya? Anak pertama. Nah, ya, betul. sebagai apa namanya mam baru, pap baru kan, gimana nih ngehandle, ngebantu apa namanya? Mungkin dibilangnya kalau ibu baru melahirkan tuh apa ya? Apa namanya ya guys? Oh iya baby blues. Oh baby blues. Iya. Ada gak kejadian baby blues? Ada, tapi mungkin nggak banyak kali ya. Cuman kalau secara akunya sendiri, karena aku orangnya juga apa ya, nggak tegaan lah, nggak tegaan. Ya peka, menurutku ya. Kalau ditanya ke istriku mungkin jawabannya beda. Cuman kalau dariku ya itu, aku pasti juga akan involve lah gitu. Jadi ya ngomong, ganti popok yang kotor-kotor pun juga aku lakuin up to kayak jam subuh-subuh juga gitu. Jadi ya itu tak lakuin juga lah gitu. Jadi buat ngebantu juga kan biar istri bisa istirahat juga gitu. Jadi saling tukeran sih. Iya benar. Gitu. Saling support lah ya. Saling Support systemnya siapa lagi ya kalau tidak saling membantu. Ya toughnya ya jadinya ya mau nggak mau kerja tetap ada, ngantuk-ngantuk lah gitu ya. Mungkin 3 bulan pertama itu berasanya. Benar. Tapi setelah itu ya udah lebih jadi udah lebih stable lah secara pola tidur dan sebagainya. Benar lagi gemes-gemesnya lagi 2 tahun. Iya. Pengen cepet pulang mulu gak sih? Betul. Bener ya? Cuman nggak boleh kan. Harus tetap kerja dulu ya. Cari betul. duit dulu ya ayahnya ya. Ya. Panggilnya apa ayah? Panggilannya Padre sama Madre. Padre sama Madre. Ya, Oke. Kenapa? Ya nggak tahu istri yang pilih ya. Biar lucu aja kayak Spanyol-Spanyolan gitu. Oke. Tadi Padre suka dan Madre. pemain bolanya Perancis. Pemain bolanya Prancis. Tapi ngomongnya maunya Padre dan Madre ya. Padre dan Madre. Iya, nyasar jadinya. Oke. Nah, udah panjang banget nih ngobrol sama Mas Will dari kerjaan, dari dulu awalnya suka jualan seperti apa, terus sampai ke keluarga juga, support sistemnya gimana di rumah gitu kan, saling bantu, masih main sama anak, bantu istri juga di rumah ya. Nah, mungkin terakhir apa sih harapan Mas Will sama Lex ini? Berat banget nih ya. Terakhir tapi berat banget ini. Terakhir berat loh ini ya pertanyaannya. Kalau dariku pribadi sih harapan buat Lex ya, buat semuanya itu lebih ke ya dengan kedepannya lah. Semoga kita semakin solid juga gitu ya. As a company juga tadi kan mungkin kalau prinsip sepak bola tadi ya kedepannya juga dengan harapan kita akan jauh lebih besar juga daripada yang kita punya gitu. Jadi just believe it aja dulu bahwa capability kita itu it's more than what we believe at the moment, more than more than yang what we think about sekarang gitu. Kita punya capability as a company, as a role masing-masing kita itu sebenarnya jauh lebih bisa di-expand lagi gitu loh. Jadi nggak akan stuck di sini, ya pasti kedepannya kita akan jauh lebih berkembang lagi gitu. Jadi ya harapannya ya itu tadi kedepannya ya kita bisa sukses sama-sama lah ya, menikmati jerih payah kita semua masing-masing gitu. Itu sih harapannya buat semua. Keren banget. Nah tadi harapan udah, coba kasih kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini kayak quote gitu. Kalau aku quote yang paling suka sampai sekarang itu adalah salah satu buku ya, mungkin ya sedikit jadul lah ya, dari Stephen Covey kan. Sesuai umur ya guys. Of Effective People. Jadi ya salah satunya itu disebutkan di situ bahwa seek to understand first, then to be understood. Jadi di mana di situ berkaca kalau di dalam dunia sehari-hari, apalagi ini mungkin reflecting ke diriku ya. Jadi ya listen first gitu loh. Listen first dan nanti semua orang itu akan ngerti kamu gitu. Jadi kata kuncinya di listen itu, dan I guess itu something yang important juga sih kalau dilakuin ketemu sama klien gitu-gitu ya, karena mereka juga pasti mau di listen terus kan gitu. Jadi ya listen itu, karena listen itu nggak cuman kayak hearing. Kalau hearing kan cuman ya hear aja gitu. Listen tuh benar-benar nyimak, dengerin, kemudian kita cater itu semua dalam bentuk sebuah needs, kemudian kita ngebuat sebuah solusi dari yang kita udah listen itu gitu. Okay. Jadi ya itu sih paling. Keren banget ya Mas Will. Berarti selain King of Sales, dia pendengar yang baik guys. Habis ini boleh loh mau curhat sama Mas Will ya. Samperin aja ke mejanya kalau lagi nggak sibuk gitu ya. Kalau lagi bengong-bengong udah ajak ngobrol aja. Langsung ya. Langsung ya. Oke, durasi juga sudah lumayan panjang nih. Mas Will kayak masih mau ngobrol-ngobrol lagi di belakang aja ya. Siap. Ya masih panjang nih. Sampai pulang kerja kita nanti lanjut ngobrol. Oke, penutup, lihat dulu nyontek.
Oke, nah kita tadi udah ngobrol bareng sama Mas Will. Next kita mau podcast sama siapa lagi? Teman-teman boleh warga Lex ya, boleh komen di kolom komentar siapa mau kita spill divisi apa lagi, itu boleh banget. Jangan lupa share dan subscribe. Jangan lupa nonton next episode kita, oke. Lex, pas di hati pasti aman sampai. Dadah. Bye-bye.